Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Partai Amanat Nasional mulai melakukan pergerakan. PAN disebut gencar menawarkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden ke sejumlah partai. PAN tampaknya membuka berbagai opsi koalisi karena hari ini setelah bertemu dengan PDI Perjuangan, sejumlah elit PAN juga bertemu dengan DPP Partai Gerindra. Kemana kemudian PAN akan merapat? Benarkah PAN dan PDI Perjuangan akan dalam satu barisan yang sama mengusung Capres Ganjar Pranowo? Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan Jumat 2 Juni 2023. Kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Ya, penuh persaudaraan, persahabatan, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana partai politik itu ada mekanismenya. Sebab ini ternyata rapat, membahas, di daerah-daerah juga kita akan tinggal, jadi betul-betul selanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Dari kami, kita juga sudah menerangkan secara intensif. Kami ini bukan sombong, tetapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka politik ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri pada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerjasama dengan kami. PAN hingga saat ini masih belum memberikan keputusan secara resmi terkait dukungannya untuk calon presiden dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan. Dan malam ini kita akan membahas seberapa besar peluang partai yang bergabung dalam kerjasama politik mendukung baca pres Ganjar Pranowo bertambah, yakni adalah Partai Amanat Nasional, kemana kemudian arah dukungan dari PAN. Kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber. Ada Mas Ahmad Basarah, Ketua DPP dari PDI Perjuangan, ada Mas Viva Yoga, Wakil Ketua Umum dari PAN, dan juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi kita mau membahas lagi, khususnya saya mau ke Mas Viva terlebih dahulu karena PAN dalam beberapa waktu belakangan cukup aktif ini ya, Prof. Effendi. Jadi mendekat ya berarti. Mendekat. Saya nggak tahu ini mendekatnya sebetulnya kemana. Karena kemarin ke PDI Perjuangan, kemudian hari ini juga bertemu dengan elit-elit dari Partai Gerindra. Persisnya kemana arah koalisi yang tengah disiapkan oleh PAN sebetulnya, Mas Viva? Gini, PAN tidak bisa mengusung calon sendiri karena belum memenuhi presidensial threshold 20% kursi DPR RI. PAN harus bekerja sama
atau berkoalisi dengan partai politik lain, Ya. beda dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu kita membangun komunikasi terutama dengan partai koalisi pemerintahan. Ya. Hari Jumat Itu kata kemarin, kuncinya tuh ya, membangun koalisi dengan partai. dengan partai koalisi pemerintah. Nah, hari Jumat kemarin kita silaturahmi kebangsaan di kantor DPP PDIP, diterima dengan hangat, dengan suasana kekeluargaan, Bu Mega, Mbak Puan, ada Mas Basara, ada Bang Yul, seluruhnya lengkap di sana. Ada beberapa agenda penting yang menjadi kesepakatan. Yang pertama, PDI Perjuangan dan PAN itu sepakat bahwa pelembagaan demokrasi harus melalui sistem kepartean yang handal, yang modern. Yang kedua, banyak titik temu pemikiran, gagasan dalam rangka untuk membangun bangsa ke depan, terutama soal bagaimana kerjasama di Pilpres ini. Oke. Lebih pada pendekatan ideologi, sama-sama ideologinya nasionalis, religius, dan kerakyatan. Dan yang kedua, dalam catatannya, Mas Reinhardt, di beberapa pilkada itu ketika kerjasama PAN dan PDI Perjuangan, ini selalu banyak menang. Gitu. Jadi kemarin pertemuan pertama, nanti akan disambung untuk mengkerucutkan lagi beberapa pertemuan berikutnya. Dan intinya bahwa Partai Amanat Nasional akan senang apabila bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Oke, jadi arahnya lebih condong ke PDI Perjuangan, begitu kira-kira Mas Viva? Sesuai dengan hasil Rakernas, sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2020, Mas Ganjar Pranowo ini adalah salah satu figur yang dicalonkan untuk Pilpres 2024. Oke. Mungkin itu sebelum BDP memutuskan mungkin ya. Yang kedua, sesuai dengan hasil Rakernas, maka Ketua Umum diberikan mandat untuk menentukan langkah strategis dalam menetapkan pasangan calon. Nanti akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, dalam beberapa pekan ke depan. Oke, dalam beberapa pekan ke depan. Mas Basara, yang jelas PDI Perjuangan terbuka dengan partai-partai yang mau bergabung bekerja sama ya dalam satu kerjasama politik mengusung Pak Ganjar Pranowo. Artinya ketika kemudian nanti PAN akan bergabung, yang kemarin kita lihat ternyata belum ada deklarasi, judulnya masih silaturahmi kerjasama politik. Biasanya kan sudah kerjasama politik PDI dengan siapa begitu ya. Kalau kemarin artinya belum ada kesepakatan ya, Mas Basara. Ya, Bung Rehat. Diterimanya DPP PAN oleh Ibu Ketua Umum dan DPP PDI Perjuangan tanggal 2 Juni kemarin menunjukkan komitmen ideologis dan janji politik PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dan bergotong royong. Jadi sekalipun kami punya strong point untuk mencalonkan sendiri, kita punya tiket untuk mencalonkan sendiri, elektabilitas alhamdulillah tertinggi, Pak Ganjar juga demikian. Tapi karena komitmen ideologis dan janji politik sebagai partai terbuka, kita membuka diri untuk bekerja sama dengan partai politik lain. Sehingga silaturahmi dan kunjungan DPP PAN itu menjadi momentum akan bekerjanya ideologi gotong royong itu. Tetapi juga harus dipahami bahwa Pilpres kan pendaftarannya masih 4 bulan lagi ya, Datuk Effendi ya. 19 Oktober. Nah, kalau saya ibaratkan pertandingan sepak bola, Bung Rehat, ini masih perempat final ya, barangkali ya. Perempat final atau perdelapan final, di mana partai-partai politik sedang mencari atau membentuk satu simulasi untuk membangun sebuah kerjasama politik ya. Nah, saya kira kalau saya menangkap suasana kebatinan kemarin pada saat Bang Jul bertemu dengan Mbak Mega, dengan Bu Mega, beliau akan menyapa Bu Mega dengan Mbak Mega, mengisyaratkan satu kampung dengan almarhum Pak Taufik Kemas, kesejarahan Bung Karno dan Muhammadiyah. Saya kira sebenarnya batin teman-teman PAN sudah bersama kami. Cuma kan di dalam politik ini perlu ada hal-hal lain yang juga harus dibicarakan, diperbincangkan dan lain sebagainya. Saya kira salah satu poin yang kemarin dapat kita petik ya, bahwa pembicaraan itu tidak hanya menyangkut soal Pilpres, tapi kerjasama yang lain. Kita bicarakan bagaimana soal sikap ideologis kita terhadap kemerdekaan bangsa Palestina, pelembagaan partai politik dan lain-lain sebagainya. Jadi in the end memang kita harus tunggu ya, politik ini masih cair dan dinamis. In prinsip PDI Perjuangan adalah partai yang siap bekerja sama, bergotong royong dengan partai politik lain, karena mengelola bangsa dan negara yang begitu besar dan kompleks ini, Datuk Pendi paling tahu, nggak mungkin PDI Perjuangan sendirian. Harus bergotong royong bersama-sama dengan komponen-komponen dan elemen-elemen bangsa yang lainnya. Apa yang membuat Mas Basara yakin bahwa suasana kebatinan rekan-rekan PAN ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan? Kalau kita lihat hari ini juga berkunjung ke Partai Gerindra, meskipun yang saya lihat tadi belum sampai ada level antar ketua umum, masih sekjen dan perangkat-perangkat partai. Tadi kan
Mas Viva Yoga memberikan isyarat ya, bahwa PAN akan memilih bergabung dengan partai-partai politik yang membangun kerjasama politik dengan pemerintah. Kepala pemerintahan Republik Indonesia saat ini namanya Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan. Jadi dari situ aja sudah bisa tergambar kemana arah koalisi yang akan dibangun. Karena beliau sendiri yang memberikan indikasi bahwa salah satu kriteria yang digunakan oleh PAN adalah membangun kerjasama politik dengan partai-partai yang sekarang bersama-sama dengan pemerintah. Kepala pemerintahannya Bapak Jokowi dan itu adalah kader PDI Perjuangan. Jadi jelaslah kemana arah dan tujuannya PAN akan berlabuh kelak di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Bang Effendi, gimana Anda melihat dari luar ya pergerakan partai sekarang khususnya PAN dan juga PDI Perjuangan, apakah memang Anda juga meyakini bahwa ini PAN sebetulnya akan berlabuh tinggal menunggu momen saja atau masih terbuka dengan opsi ke kubu atau ke koalisi yang lain, katakanlah Pak Prabowo Subianto? Saya mau, tadi agak banyak ketawa-ketawa ya, saya mau bedah ketawa-ketawanya gitu supaya lebih bagus sekarang kita bedah daripada ketawa-ketawa nanti. Ini ketawamologi namanya. Ujungnya nggak seperti itu. Jadi yang pertama, pertemuan kemarin saya nilai sudah sepakat untuk hangat dan dekat, tetapi belum mengikat. Betul kan? Ini bicara begini. Sama yang lain kan juga belum mengikat juga. Iya, setuju. Belum ada janur kuning. Yes, jadi kan benar kan, itu nggak salah gitu. Nah, yang kedua saya mau bilang bahwa dalam posisi pemilu kita di 2024 ini, itu posisi cawapres menjadi penting. Ya, karena apa? Ya, belum pernah saya membayangkan atau merasakan posisi cawapres itu demikian penting di 2024 nih. Hasil survei pun menunjukkan kejar-kejaran baik dalam konteks capresnya. Ya. Sementara cawapresnya kan belum ada gitu ya, masih dicari-cari. Ada yang bilang rahasia, nanti akan mengejutkan gitu ya. Dan sampai sekarang kita belum terkejut. Jangan-jangan pendekatannya pendekatan klasik di menjelang 19 Oktober nanti baru ada nama-nama di ujung. Nah, tapi yang menjadi penting juga kalau mau jujur di beberapa survei yang kita anggap kredibel, ya kan ada macam-macam lah levelnya itu. Yang PDIP juga sekarang sedang agak kejar-kejaran dengan partai lain di dalam margin of error. Dengan demikian, yang mau saya katakan, ini semua dibuat di sebuah peta. Kebetulan ada 2 spesialis cawapres dalam pemilu 2024 ini, yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Ya. Nah, lucunya kedua ini kemudian, ini di bagian ini lucunya, jadi ketawanya kita tambah sedikit. Di bagian ini, mereka ini lahir dari satu kubu yang sama. Ya kan? Masih ada KIB ya? Masih. Koalisi Indonesia Bersatu sampai saat ini gitu ya. Masih. Yang satu membawa Sandi, ya kan? Boleh dong kita sebut ya P3. Iya dong. Enggak, saya lihat sini supaya ketawanya ikhlas gitu. Sementara PAN itu jelas bulat membawa Pak Erick Thohir. Nah, seakan-akan di publik itu, sementara Anies Baswedan harus disebut ya, sedang menunggu cawapres kejutannya, yang katanya 26 Juli lah, sebelum 26 Juli akan diumumkan. Itu agak dekat loh waktunya ya kan. Namanya teori eksperimental tuh, kalau ini klasik sampai di ujung. Nah, orang tuh sekarang ingin melihat, ini gimana sih pasangan ini gitu, kayak main catur jadinya. Dipindahkan begini atau begini. Nah, lalu dibaca satu demi satu. Pertemuan antara Pak Erick Thohir dengan Pak Prabowo Subianto itu menarik loh. Habis SEA Games yang juara dapat emas lagi setelah 32 tahun, datang kemudian ketemu. Nah, itu kan agak lebih dekat dalam arti calonnya sendiri bertemu dengan ketua umum partai yang kebetulan adalah calon presidennya sendiri. Ya. Nah, enggak juga mengikat ternyata. Walaupun senyum-senyum. Senyum-senyum, kamera lihat dari jauh deh. Nah, kemarin pertemuannya lengkap ya antara ketua umum dan ketua umum. Antara ketua umum. Dan kemudian jadi kalau untuk sahnya sah itu quorum karena lengkap. Ya. Kiri kanan berdirinya lengkap. Kemudian tidak hanya capres-cawapres juga bicara kerjasama yang lain. Disebutkanlah di banyak desa dan kota begitu ya, menang kalau bareng-bareng. Walaupun nggak semua sama kan. Proporsional tertutup, proporsional terbuka misalnya gitu ya. Jadi nggak semua sama. Nah, yang mau saya katakan kemudian muncul pertanyaan di publik. Erick Thohir kemudian muncul sebagai cawapres terkuat dalam beberapa survei terakhir. Nah, ini kenapa pernah bertemu dengan Prabowo, gitu ya? Prabowo termasuk koalisi pemerintahan kan? Iya. Jangan sampai ada dikotomi ini bahwa koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh kader terbaik PDIP
Itu Prabowo di dalamnya juga. Cuma waktu kemarin menyebut nama-nama yang mau diajukan sebagai capres sebelum ada penetapan oleh Ganjar, itu termasuk disebut Prabowo? Enggak ya? Disebut. Disebut. Oleh beliau. Belum ya? Pan enggak ya? Oh, kejutan itu berarti ya kan? Nah, tapi maksudnya orang mulai melihat sekarang kenapa ya sesudah bicara dengan ini biar acara Reinhardt ini talk politik beneran sampai sesudah kemarin ketemu dengan Pak Prabowo, kok sekarang ke PDI Perjuangan. Artinya apakah ada sesuatu yang dirasa kurang sreg kalau pasangan dengan Pak Prabowo? Ya kan? Atau ini semacam dalam komunikasi politik ada begitu tuh. Saya sowan dulu. Nanti kalau nggak diterima, saya balik ke sana loh. Setidaknya saya pernah sowan. Oke. Jadi kalau jadi seru kan talk politiknya nih kan? Kalau bicara soal kecenderungan PAN, singkatnya Bang Effendi berarti lebih ke sampai hari ini belum bisa saya baca. Tetapi lebih ke mengusung apapun yang terjadi. Pak Erick Thohir adalah cawapresnya. Gitu ya Mas Viva. Iya dong, itu dari senyumnya sudah pasti. Dari elit PAN bahwa saya mau kemanapun ya yang saya bawa adalah nama Erick Thohir sebagai capres. Ya, tinggal nanti. Konteksnya tidak begitu. Oh tidak. Gimana Mas? Terima kasih. Berarti keliruologi. Saya senang loh ini talk politik ini biar kita ketahuan yang mana yang dianggap keliru. Mas Erick Thohir itu juga salah satu figur dari teknokrat yang dicalonkan oleh PAN saat Rakernas PAN tahun 2020. Dan Erick Thohir itu darahnya biru. Darahnya biru gitu. Nah, sering bertemu daerah PAN maksudnya ya? Darah biru. Sering mengikuti acara-acara Partai Amanat Nasional di daerah-daerah. Jadi kami dengan Mas Erick Thohir itu bukan orang lain. Kami menganggap Mas Erick Thohir itu sebagai keluarga sendiri. Nah, dalam kerangka itu beberapa survei terakhir menunjukkan bahwa kalau dilihat dari tingkat elektabilitas bakal calon wakil presiden, Mas Erick Thohir itu menempati posisi yang tertinggi. Dan itu juga bagi Partai Amanat Nasional sangat senang sekali gitu. Kami melakukan komunikasi dengan Gerindra, dengan PDIP, itu adalah dalam rangka untuk menjajaki, memperbanyak titik temu untuk merumuskan langkah-langkah strategis di Pilpres. Jadi bukan untuk nawar-nawarin Mas Erick, bukan, tapi untuk menjalin komunikasi. Untuk menjalin komunikasi. Ini bahasa dari PDI Perjuangan jelas persoalan posisi, komposisi kata Bu Mega akan diputuskan secara kolektif, kolegial dan gotong royong. Jadi itu bahasa yang sangat bagus sekali dan Partai Amanat Nasional menerima hal itu. Nah, kedepannya nanti kalau dibilang bahwa bakal calon wakil presiden itu penting dalam rangka untuk menambah elektoral, kotel efek ya, untuk kotel efek capres itu juga sesuatu yang menurut saya baru juga, karena beberapa periode yang lalu kan tidak seperti itu. Iya. Nah, tentunya masing-masing bakal calon presiden sudah menghitung nih dalam perspektif ideologi, segmentasi sosial, kemudian kultural dan lain sebagainya, yang kira-kira komposisinya itu bisa membawa efek elektoral calon presiden dan calon wakil presiden. Tentunya kalau bagi Partai Amanat Nasional, kita tidak mau kalah untuk yang ketiga kalinya. Nah, kita sudah 2 kali kalah kan. PAN di pemilu presiden 2024 bercita-cita untuk memenangi Pilpres. Jadi ada yang ingin hat-trick, ada yang mencegah hat-trick nih ya. PAN harus hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Toh nanti pintu KPU dibuka tanggal 19 Oktober 2023. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi dari perspektif ideologi, hubungan kami dengan PDIP itu sangat baik. Oke, Mas Basara, artinya nggak ada yang keliru dong dari pernyataan saya tadi. Nggak ada loh sebetulnya. Yang keliru mungkin tadi yang direvisi menurut Mas Viva bukan menawar-nawarkan nama cawapres, begitu ya kira-kira? Enggak, bukan. Saya ingin mengatakan bagi PAN, cawapres terbaik itu adalah Erick Thohir.
Karena itu dalam pertemuan dengan berbagai pihak, nama ini disodorkan, betul kan? Kan nggak salah jadinya kan? Oke. Kita konfirmasi nanti ke Mas Basara bagaimana soal PD Perjuangan sikapnya ketika ada beberapa partai yang punya nama yang lain, karena kan baca pres itu dari PDIP. Biasanya kan cawapres tentu harus yang mewakili partai koalisi yang lain dong. Nah, bagaimana sikap PD Perjuangan soal itu, Mas Basara? Tapi dijawabin nanti, kita break. Kita akan fokus bahas soal cawapres bagi Pak Ganjar Pranowo setelah jeda. Tetap bersama kami di Talk Politics with Reinhardt.